Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga tradingnya lancar dan profit. Bagaimana cara analisa untuk payernya BTC? Selalu memulai dari time-nya daily, itu adalah minimal ya, minimal daily H4 H1. Nah, jika kita melihat di sini, nampak jelas yang mana pada time-nya daily ini ada momentum sell. Apabila ada momentum, maka next candle atau hari berikutnya mencari entry-nya sell. Artinya adalah tren dalam penurunan. Nah, selanjutnya untuk entry setiap hari ini boleh mengikut media trennya H4. Analisa tidak perlu buru-buru. Nah, kita boleh pergi ke H4. Apa yang berlaku di H4 di sini? Nah, di sini nampak di mana MA50-nya di atas. MA50-nya di atas, artinya tren ini memang masih tren dalam penurunan. Nah, MA50-nya ada di atas. Jadi boleh kita mencari entry-nya sell. Ekstrim dan momentum yang disetup adalah momentumnya terlebih dahulu. Nah, untuk memastikan, maka kita boleh melihat pada time-nya weekly. Nah, di weekly ini sangat jelas di mana trennya juga sudah dirubah menjadi tren penurunan. Adapun di sini momentum, artinya adalah momentum berterusan. Apabila naik kembali tidak mampu melewati MA510 middle BB, penurunan bisa berlaku minimal 3 candle. Ini time-frame yang sangat besar, atau katakanlah time-frame-nya weekly. Nah, artinya apabila 3 candle berarti bisa 3 minggu. Tidak perlu ikut-ikut yang banyak uang beli di sembarang tempat. Ya, tidak perlu pinter-pinter. Ini kita tahu naik tidak mampu turun 3 candle. Jadi boleh sabar menunggu. Akankah ini mampu kembali lagi untuk naik ke atas atau tidak? Nah, jadi boleh nanti ditunggu sampai Senin depan. Jadi minggunya ini akan sampai pada hari Senin minggu depan. Jadi tidak perlu buru-buru. Kalau mau cari entry-nya baik, pastikan lebih mudahnya candle harus naik dulu ke atas middle BB. Itu maknanya adalah candlestick arah. Arah akan ke atas. Jadi kalau belum ada, tidak perlu buru-buru mencari entry-nya baik. Nah, apalagi kita akan memperkecil pada contoh time frame-nya H1. Nah, perlu. Jika time frame besarnya itu belum ada setup pembalikan, maka yang berada di time frame kecil ini akan membuat setup kenaikan, akan tetapi tidak berlanjut. Nah, jadi dari ekstrim di sini, ekstrim, TP wajib, MHB, nah nanti tidak mampu lagi. Dia akan selalu membuat setup kenaikan tapi tidak berlanjut karena di time besarnya itu belum tercapai. Nah, di sini MHB tidak nyampe middle BB turun bisa 3 candle, naik lagi tidak mampu bisa turun 3 candle. Ini bisa berlaku pengulangan. Jadi jangan terus diperkecil. Selagi di time besarnya atau katakanlah daily tidak ada momentum B. Nah, ini tidak perlu buru-buru nyari entry-nya B, penyakit nanti. Jadi trading ini tidak perlu pinter. Trading tidak perlu pinter, tapi bisa dilihat di sini. Di sini adalah momentum sell. Jadi tidak perlu dipotong B, tidak perlu. Nah, ini kesabaran-kesabaran yang kita punya, kita bisa melihat market. Trader itu kuncinya profit, bukan untuk pinter. Ya, biarkan yang lain membeli karena banyak duit. Kita trader butuh profit. Kalau memang belum ada arah-arah aja belum ada, kenapa dibeli? Kita tahu kalau di entry akan floating, nggak perlu entry, lebih baik menunggu. Kurang lebihnya gitu. Nah, untuk entry setiap hari, katakanlah jika ingin entry setiap hari, Anda bisa mengikuti apa yang berlaku di H4 di sini. Nah, di H4 aja tidak ada momentum buy. Tidak ada candle yang mampu naik ke atas middle BB. Arah ke atas aja belum ada.
Kenapa kita buru-buru nyari entry-nya B? Toh ini penurunan aja belum selesai. Jika kita melihat di time frame besar, penurunan saja bisa sampai hari Senin besok. Kenapa mesti cari entry-nya buy gitu? Nah, ini bedanya. Kita seorang trader, bukan investor. Investor juga kalau dia benar-benar paham tentang setup, tahu kalau itu masih turun, tidak mungkin dibeli. Jadi inilah pengalaman-pengalaman yang bisa kita bagikan. Ya, kita tahu market mau turun, kenapa dibeli? Aneh kan ya. Untuk apa merugi kalau memang kita tahu beli bakal rugi? Kita seorang trader, jadi tidak perlu buru-buru. Oke, katakanlah sampai perkecil di M5, di time frame besarnya juga sama. Time frame besar itu mau turun. Kenapa mesti di time frame kecil membeli? Di sini nampak sekali penurunan yang sangat luar biasa. Nah, jadi apabila di time frame besar itu belum selesai, alangkah baiknya itu ditunggu saja dengan sabar, di mana di weekly di sini nampak apabila ada candle yang naik tidak lagi mampu melewati middle BB, ini penurunan bisa minimal 3 candle. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini cara kita berbagi pengalaman, diskusi sama teman-teman dan rekan-rekan itu cari di mana salahnya ya, seperti mungkin Mas Hilmi ya barusan kirim video itu salah cara setupnya, menurut saya salah, jadi dicari kesalahannya. Nah, momentum dan ekstrim yang di setup adalah momentumnya. Jika melihat di H4 MA50 berada di atas, artinya trennya masih dalam tren penurunan. Kurang lebihnya gitu Mas Hilmi ya. Ini menjawab video sampean tapi nggak saya tampilkan dari videonya sampean. Eh, Nah, jadi kalau ada MA50 ada di atas 115 di atas, artinya ini masih dalam tren penurunan. Untuk entry setiap hari boleh mengikut media tren di sini. Nah, kelihatan sih sudah di bawah, tapi resiko karena apa di time frame besar perjalanannya belum sampai. Kurang lebihnya gitu Mas Ilmi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima. Ya, untuk yang lain juga, apabila ingin setup tidak perlu buru-buru dan tidak perlu FOMO. Ini bukan hanya konten, tapi ini adalah teknik di mana kita tidak perlu memaksakan diri. Apa yang kita pelajari, mana yang tidak boleh, tidak perlu. Ya, kita sudah tahu atau katakanlah lebih dulu mempelajari bagaimana market ini bergerak. Nah, kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.